KPK menetapkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Modus pelaku proses pengurusan sertifikasi dengan mematok biaya berkali lipat lebih mahal dari harga resmi Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan tangis saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang Rp3 miliar. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Adanya dugaan suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah gitu ya, nah ini 3 pihak. Nah 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya 270.000. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan... Sementara itu, Polda Metro Jaya memeriksa Rismon Sianipar sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan dari pihak penyidik, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dengan kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa oleh penyidik. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ova menegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama
Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika. Pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga ADP kembali meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Sindo Malam segera kembali. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang angka. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Papua memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Mengaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV.